Shalom, perkenalkan nama saya Magda Francina BS, NIM 104-2022-0099. Di sini saya akan membahas tentang teori humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai kualitas diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai penting daripada hasil belajar itu sendiri. Yang kedua, pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, Arthur Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Yang kedua, Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Tujuan teori belajar humanistik memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai kualitas diri. Yang berikut manfaat teori belajar humanistik. Yang ada 3. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awal tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang berikut, konsep belajar teori humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memang peran penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Ciri-ciri belajar teori humanistik. Ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu. Manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Yang berikut adalah macam-macam teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar Arthur Combs. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Carl
Wolpe. Yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Yang keempat, teori belajar Maslow. Prinsip teori belajar humanistik. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara ilmiah. Yang kedua, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang ketiga, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang keempat, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Dan juga teori humanistik mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan teori humanistik menumbuhkan kreativitas individu. Yang kedua, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Kelemahan teori belajar humanistik, yang pertama, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang kedua, peran pendidikan menjadi terbatas karena adanya sebagian fasilitator. Yang ketiga, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Demikian dari pembahasan saya. Shalom.